Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatur Rahman NIM di 2018-18. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin. Yang pertama yaitu gelombang transversal, yang kedua yaitu tentang proses perambatan gelombang longitudinal, yang terakhir yaitu jenis dan manfaat dari gelombang longitudinal atau di manfaat bunyi. Terus yang pertama yaitu gelombang transversal. Gelombang transversal yaitu gelombang yang rambatannya negatif atau tegak lurus dengan arah rambatannya atau arah getarannya. Terus karakteristiknya yaitu yang pertama, arah rambatannya tegak lurus terhadap arah getarannya. Yang kedua, gelombang transversal berbentuk bukit dan lembah. Terus contoh-contoh komponen gelombang transversal itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 contoh komponen gelombang transversal. Nah, yang pertama yaitu simpangan. Simpangan itu apa? Simpangan itu adalah jarak suatu titik yang ada pada gelombang terhadap setimpal. Terus yang kedua puncak gelombang, yaitu titik terendah yang ada pada gelombang. Terus yang ketiga dasar gelombang, yaitu titik terendah yang ada pada gelombang. Yang keempat yaitu lembah gelombang. Lembah gelombang itu apa? Lembah gelombang itu adalah sebuah lengkungan bawah yang ada pada posisi timbang. Selanjutnya yaitu bukit gelombang. Bukit gelombang yaitu sebuah lengkungan atas yang ada pada posisi setimpang. Terus amplitudo. Amplitudo itu adalah suatu jarak puncak atau dasar gelombang terhadap setimpangnya. Terus panjang gelombang yaitu panjang satu kali gelombang. Terus periode gelombang yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu kali gelombang. Terus frekuensi gelombang yaitu banyaknya gelombang yang dihasilkan dalam tiap satu satuan waktu. Terus cepat lambat gelombangnya itu jarak yang dapat ditempuh gelombang tersebut dalam tiap satu satuan waktu. Terus ada pun contoh dari gelombang transversal ini adalah yang pertama yaitu gelombang pada di air, yang kedua itu gelombang cahaya, terus yang ketiga itu gelombang love, terus yang keempat yaitu gelombang seismik, yang kelima gelombang Rayleigh, dan yang terakhir yaitu gelombang pada tali atau dan lain-lain. Terus selanjutnya ialah proses perambatan gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal itu apa? Gelombang longitudinal itu adalah gelombang arah getarannya berimpit atau sejajar dengan arah. Terus yang termasuk gelombang ini adalah bunyi gelombang tekanan udara. Jarak yang sama dengan jarak satu tepatan ditambah satu renggangan disebut gelombang satu panjang. Gelombang longitudinal mekanis disebut juga dengan gelombang mampatan atau gelombang kompresinya. Adapun contoh dari gelombang ini itu ada 2. Yang pertama yaitu gelombang suara, terus yang kedua yaitu gelombang seismik yang disebabkan oleh gempa atau getaran atau lain-lain. Terus selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis sumber bunyi dan juga manfaatnya. Bunyi itu masih bisa dibagi 2 lagi. Yang pertama yaitu bunyi bernada, yang kedua yaitu bunyi tak bernada. Yang pertama itu bunyi bernada itu apa? Bunyi bernada itu ialah bunyi yang bisa menghasilkan suara do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sedangkan kalau bunyi tak bernada yaitu kebalikan dari bunyi bernada, yaitu bunyi yang tidak bisa menghasilkan suara atau irama do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Terus adapun jenis-jenis sumber bunyi yang dapat kita temukan di lingkungan sekitar atau dalam tiap-tiap hari lah yang bisa kita temukan itu ada 5. Yang pertama yaitu gitar. Gitar itu sumber bunyi yang bisa menghasilkan suara dengan cara dipetik
serulingnya itu, yang kedua itu serulingnya. Kalau serulingnya itu sumber bunyi yang bisa menghasilkan bunyi dengan cara ditiup. Terus yang ketiga yaitu gendang. Nah, gendang itu apa? Gendang itu sumber bunyi yang bisa menghasilkan suara dengan cara dipukul. Terus kalau biola itu ya sumber bunyi bisa menghasilkan bunyi dengan cara digesek. Yang terakhir itu harmonika. Harmonika itu sama dengan seruling. Sama bagaimana, yaitu sumber bunyi yang bisa menghasilkan bunyi dengan cara ditiup. Jadi harmonika itu sama dengan seruling. Cara mainnya itu dengan cara ditiup. Terus manfaatnya dari manfaat sumber bunyi itu ada banyak sekali. Di sini di makalah itu ada banyak, tapi saya hanya menjelaskan atau menyebutkan 8 saja. Terus yang pertama, manfaat yang pertama yaitu bisa mendeteksi benda di bawah laut. Jadi sumber bunyi itu bisa mendeteksi benda-benda yang ada di bawah laut. Terus yang kedua yaitu dapat mendeteksi kerusakan pada sistem logam. Terus yang ketiga yaitu dapat menentukan kedalaman laut. Jadi sumber bunyi itu bisa menentukan kedalaman laut, misalkan kedalamannya ini berapa akan bisa ditentukan melalui sumber bunyi ini. Terus yang keempat yaitu bisa mendeteksi jaringan yang ada di dalam laut. Bisa mendeteksi jaringan normal yang ada di dalam tubuh. Terus yang selanjutnya yaitu dapat menentukan kecepatan aliran darah. Jadi berbunyi itu dapat menentukan kecepatan aliran darah, yang bisa menentukan kecepatan aliran darah pada darah kita ya. Itu ya kecepatan yang bisa ditentukan melalui sumber bunyi. Nah, terus yang selanjutnya ialah dapat memantau detak jantung manusia. Terus yang terakhir yaitu dapat menghancurkan tumor dan batu ginjal. Jadi sumber bunyi ini dapat menghancurkan tumor dan batu ginjal yang ada di dalam tubuh manusia atau di dalam tubuh makhluk itu. Ya mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.